Bagaimana itu memahami sebenarnya makna maulid, makna kata maulud, ya itu harus diluruskan, karena iri terutama di yang selalu belajar agama ini terkadang juga ikut salah kita juga ikut salah. Salahnya di mana? Kita terjebak dalam perdebatan maulid boleh atau tidak, maulid sunnah atau bid'ah. Iya tuh lihat pengewangi roh, sehingga kita yang sudah banyak ikut pengajian masih terjebak di situ. Imu perpemikiran taruh salah, dia cocok. Nah sementara kita punya pemahaman ilmu tentang ini tidak ada. Cuma yang irna terima ki guru taruh orang yang pernah mengajari kita doktrin. Ini boleh, ada cara yang begini, kita tanpa mengkritisi. Kalau orang melakukan kegiatan seperti katakanlah maulud nasangalena, apa sebenarnya maulud itu? Nah rekode nama maulud, magatosi na dia nama maulud apa sebenarnya? Apa juga dia sampai dia tidak maulid? Nah itu yang harus kita kaji, sehingga beragama ini itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan karena guru kita mengajari begitu, karena kelompok kita begitu, ya sampai juga kita begitu. Saya ini mengutip dari Bapak Profesor Quraish Shihab. Ini bagusnya beliau, ini tidak memihak apa peringatan itu boleh apa tidak, apa itu bid'ah apa sunnah. Dia tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikir beliau, bagaimana yang didudukkan persoalan ini kepada ilmu, misalnya kita ada istilah maulud, ya maulud menurut versi cara pandang yang dipahami oleh Quraish Shihab itu adalah anak, jadi sosok anak itu maulud. Jadi kalau kita makramilokam maulud, berarti kita ingin membicarakan sosok seorang anak itu. Jadi makram maulud Nabi kak, maka saya ingin membicarakan tentang sosok Nabi Muhammad, itu mau dibicarakan. Nah, sehingga ada namanya itu kalau di dalam bahasa Arab sampai dikatakan begitu, rusiktu bimaulud, saya diberikan rezeki dengan maulud anak. Kemudian yang kedua maulid, ya maulid apa berbeda itu maulud dengan maulid. Kalau tadi maulud itu adalah sosoknya, nah kalau maulid itu adalah yang berkaitan dengan informasi tentang bagaimana Nabi, apakah itu peristiwanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita paling istilah ya terserah orang memakai apa. Nah sekarang ada kata sirah, perjalanan sejarah tentang Nabi. Nah ini sepakat ulama harus dibicarakan tentang Nabi. Persoalan melok rayakan itu dalam persoalan, tapi kita masuk ke dalam ini cerita perjalanan Nabi, sejarah Nabi, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu pun membicarakan, kata beliau, dua versi. Ada orang membicarakan Nabi itu melebih-lebihkan persoalan tentang Nabi. Dia mengambil contoh pada saat beliau waktu kuliah itu, dia mengambil satu penelitian tentang cerita-cerita begitu. Ada orang terlalu cinta, mengesankan cintanya kepada Nabi sampai terliwat-liwat caranya memberikan sanjungan kepada Nabi, memberikan informasi yang tidak terlalu jelas dan tidak terlalu bagus dan salah. Apero na seriolo na pujila dati saya cerita dongeng. Ini kau tu tabi cuma kotoro na poji kudu cerita kita matuatan neneta cerita dongeng. Dan kita tidak pernah kritis tongak gayero, cocok gayero atau deh yang kalinya bawa mi pure mati cerita itu seliwang. Kita juga ceritakan kepada orang, wah ada cerita begini ya. Misalnya maka daki iya masih iya biasa natamai setan, misalnya biasa natamai jin. Kalau ini disebarkan keluar meskipun itu bohong, maka hukum megong batu percaya. Masa Masjid Muhammadiyah Mujahidin engkajing ukur mabeni misalnya cerita lagi orang
karena pojinna irtawe cerita dia namelo kritis manung kajian ke cerita makoro. Nah misalnya inilah dulu, karena dulu kata Quraisy Shihab orang belum terlalu kritis, dia nasihat itu kritis, sedikit sekali orang kritis, dan orang suka dicerita-ceritai, ya dicerita-ceritai, sampai-sampai kan cerita Abu Nawas kan paling nepoji tuh ceritanya Abu Nawas. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut beliau itu bahwa ada ditemukan namanya Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Ini 9 Hijriah. Itu pernah menyatakan begini, Nabi itu punya mata di depan dan punya mata di belakangnya. Angkatu mata nasa ngimundri aku lekak na irna bitta. Sehingga irna sana bitta neita yolo neita timundri. Ini sudah berlebihan memberikan sanjungan kepada Nabi. Kita cinta Nabi, kita suka Nabi, kita ittiba kepada Nabi. Maladai contoh Nabi ta, maladai puji Nabi ta, sallu ala Nabi. Makanya puji, tapi tidak sampai menceritakan sesuatu yang tidak benar. Tapi tahu waktu na percaya, ya dipercaya dan sebagainya. Ini cerita-cerita yang berlebihan. Ada lagi yang kayak ceritanya berlebihan dan menuduh bahwa Nabi itu punya kekuatan seksual untuk melayani istrinya. Dari mana didapat sumber begitu? Ini kan tidak cerita-cerita yang begini yang kita harus buang. Jadi di era kesene masyarakat taro dari kalau kita mengkalian pamaulu ada orang memberikan ceramah ya sekali-sekali kritis. Tidak boleh dibiarkan itu ustaz-ustaznya itu cerita istri lihat gamina podaki disampaikan boleh dikritis. Tidak boleh kita terlalu nyama apa itu yuli ku menceramah iyelit topo dui iyelit topo pandre topo baru kamu ceritakan kita yang tidak benar. Ini orang Islam harus kritis. Saya pernah dengar cerita itu Bapak sekalian, angker saya tidak tahu tempatnya di mana itu ya kumenri makatok batawe napai bahasa Al-Qur'annya itu tidak bagus, itu langsung dipukul ini mimbar titik mimbar no bawan no artinya mu pak guru salah gaki baca Qur'anmu lagi tamak kata meloku pak guru itu mega. Nah di sini belum orang yang mendengarkan itu belum tentu orang awam semua wadi jaji mega tuacok orang. Ini makanya kita juga harus kritis Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seenak-enaknya itu. Jadi ya biasa kali Pak Dr. Nasri itu Ustaz kuyuli lemat ceramah makanya sependapatnya di Ustaz karena mager kadero rasul lagi ceramah kan biasa nilai kita amplop. Iya mana itu tradisi. Tapi nasinger pikir kian nasro itu kan salah uporo. Itu menenak bawa mayase memprovokasi umat atau memberikan informasi yang salah sampai umat ini salah jalan. Nah kalau tidak ada kesadaran begitu, tapi harusnya umat itu ya termasuk saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak setuju, ada hal-hal yang memang tidak benar, ya silahkan makanya dulu itu kita panitia suruh siapkan kotak saran dan pertanyaan supaya kau ustaz salah pau ditegur lewat saran itu. Tapi tadi itu pegawai kita biasa rencana pada sedih ke kotak saran itu ada apa jamaah mau bertanya, ada jamaah yang mau mengkritisi. Salah kapan ustaz dia nama koro carana karena ini orang semua bisa ngomong, dunia digital ini semua orang bisa ngomong. Angkat toga dan lelena angkat toga kita nana pakai angkat toga de pokoknya mati bawami pokoknya bawa milau. Nah ini harus dibatasi. Nah, jadi kita juga saya juga minta tolong bapak-bapak ibu-ibu kalau angker makanya itu pada Pak Tahir saya selalu buka ceramah saya itu isetimu gak pak biasa dia setting biasa ya air melotong kami cek dekor. Nah, saya buka kembali jangan sampai ada yang salah tidak berdasarkan kitab yang ada, tidak ya kan namanya manusia mesti salah ki. Makanya ini kata Quraisy Shihab pada saat waktu itu dia kritis tahu ya. Ini berlebihan memberikan cinta kepada Nabi. Ada lagi yang menyatakan bahwa waktunya Nabi lahir, yang lahir pada saat itu laki-laki semua. Sumber dari mana? Tidak ada sumbernya. Bahwa waktu Nabi lahir semua berhala runtuh. Ini juga tidak dan banyak diceritakan orang-orang di luar kegiatan-kegiatan ceramah Maulid. Nah makanya juga kepada teman-teman ustadz juga itu harusnya betul-betul memahami kitab-kitab yang dibaca pada saat menyampaikan Maulid itu. Yang kedua, versi kedua Nasang Imam Quraisy Shihab, ada juga orang yang terlalu benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlalu benci dengan Islam sehingga membuat juga cerita-cerita
yang bisa menyudutkan itu. Seperti tadi, cerita-cerita seperti tadi itu adalah bahwa Nabi itu tadi bisa melayani, punya daya seksual tinggi sehingga melayani berapa istrinya. Nah, itu kan tidak pernah diceritakan Nabi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah juga ini ada diceritakan oleh beliau, ada seorang Syekh Muhammad Abdu itu pernah mendengarkan cerita orang pada saat menafsirkan inna atainakal kautsar angker pawi makadero al kausar nasangero, satu sungai yang ada di surga. Iro matu sungai iro, dalam sungai itu pasirnya itu semua adalah berlian mana kurna sakesinero. Maka dari Syekh Muhammad Abdu dia percaya itu ya. Artinya sudah ada kritis, jangan terlalu berlebihan memberikan kepudang itu anu makasing, jangan terlalu berlebihan, sampaikan apa adanya ya, masa nasang kemakoro. Jadi orang yang benci. Nah sekarang Bapak sekalian, dari mana sumbernya ini? Kita bicara maulud. Kalau maulud sosoknya, kalau maulid peristiwanya yang terjadi. Jadi kekasih matu makartewe maulud tawe ke Masjid Muhammadiyah tidak apa-apa. Memang kita bicarakan tentang sejarah Nabi, kita bicarakan tentang sosok Nabi. Ini juga angkat di kotoi makoro. Maka de kelompoknya ya dia nama maulud. Wah bahaya kalau dia mau maulud tuh. Berarti Anda tidak mau bicarakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aku memauli, berarti Anda tidak mau cerita peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada sirah perjalanan Nabi. Nah, di mana sumbernya? Sumbernya itu adalah dari Al-Qur'an itu sendiri, dari hadis, dan dari analisa-analisa di luar dari Al-Quran dan hadis ya, sehingga ketemu kutana iro nasa mauli ero sianai pamulaiwi. Nah, inilah perdebatan yang hebat ini Bapak sekalian. Ada di kitab lain menyatakan pada saat yang jenderal ini, panglima perang ini, Salahuddin Al-Ayyubi, itu menyampaikan bahwa di situ dimulai dengan mengadakan lomba syair-syair. Ya, muncul di situ syair Al-Barasanji membicarakan tentang Nabi. Ya, ada juga menyatakan ada juga penguasa sebelumnya itu yang ada di Madinah. Terus ada lagi informasi bahwa peringatan Maulid diperingati oleh satu kerajaan yang ada di Mesir itu Fatimiyah. Kunjur merepesi pengotawe. Padahal itu tidak usah dibicarakan. Yang dibicarakan kapan orang membicarakan Maulud, kapan orang bicarakan Maulid itu sejak adanya, sebelum Nabi sudah dicerita. Nah, jadi tiru bekanjagi patai di Bapak sekalian. DPG agak Nabi tadi cerita nih sangi Maulud sudah dicerita sosok Nabi. Bagaimana seorang yang keluarga Siti Khadijah itu. Maka dia angkat ciri-ciri kenabian, dia ceritakan itu. Kalau saya bisa hidup, saya dapatkan itu, saya akan menjaganya. Dicerita tentang berarti angkatuna sama Nabi yasangi Muhammad itu kan dijelaskan dalam surah apa itu. Jadi Bapak sekalian, ini dicerita Nabi ini jauh sebelumnya orang sudah cerita. Dia nak makhluk pun cerita Nabi tak. Makanya Nabi ini dicerita terus menerus, harus dicerita terus menerus. Ya, hanya sebagian ini ya yang melakukan peringatan-peringatan perayaan peringatan-peringatan itu ya biasanya maka ditambah piulang Rabiul Awal. Ya itu kan agak senero, terserah mereka yang melakukan seperti itu. Dia itu cocok. Yang jelasnya kita membicarakan Nabi. Di saat Nabi dibicarakan lagi Nabi. Dia pernah cerita Nabi. Nabi sudah dicerita, Al-Quran sudah menceritakan Nabi. Bagaimana Nabi pada saat waktu kecilnya itu, waktu dia di dalam Al-Quran itu diceritakan Nabi bagaimana dengan istrinya. Bagaimana Nabi menceritakan kalau dia pergi berperang. Bagaimana Nabi menceritakan kalau dia macam-macam lah, semua hampir diceritakan dalam Al-Quran. Nah, berarti Nabi ini sudah dibicarakan dari dulu dan sahabat sudah membicarakan. Jadi kalau ketemu tidak boleh itu bermaulid, ya saya juga tidak tahu kayak gimana dasar apa. Dari dulu orang bicarakan, sahabat sudah bicarakan, Al-Quran sudah bicarakan. Nah, ini kumakadai peringatannya maulid itu ada yang keliru, ya silahkan dikoreksi kayak gimana kelirunya, silahkan Pak. Tapi ada niat pemulu yang sering merayakan, apa di situ kira-kira kekurangannya, itu yang dikurangi. Apa kata biasa makara kurna sama sigi nasabah mega
mega tallo ya dapaiwi engka nagatang tallo nakan nai anak sana rumah cacae sampai luka. Ya kalau itu membahayakan ya aja nih pikir iya. Tapi membicarakan tentang Nabi, membicarakan tentang sosok Nabi, ya dia coba aja. Setiap saat kita bicarakan tentang Nabi. Nah kemudian yang kedua riwayat dari Nabi sendiri. Kat Nabi tak ceritai. Nah cerita pekocarana Aisyah menceritakan Nabi pada saat salat tengah malam. Ya riwayat-riwayat itu diceritakan Nabi kalau dia salat, ada pada saat dia salat dia membentangkan kakinya nagis sajena. Di situlah diambil dalil bahwa ya, menyentuh istri itu tidak apa-apa meskipun sudah wudu. Ada juga Nabi pernah mencium istrinya pada saat bulan puasa. Berarti itu juga dalil bahwa dena merigaga, dena rusa puasa narko dicium istri. Tapi jatuh si talaku lakin kekasih kita dia tu merigaga mat kamu puasa dia kamu cina-cina kicium istri. Tidak begitu ya. Maksudnya ini tidak merusak puasa dan tidak merusak wudu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlunya kita ini mengenal betul, mengetahui betul ini Nabi. Karena petunjuk Nabi ini diule kesana beragama dengan bagus kalau bukan dari Nabi. Makanya kita terima kasih Ki. Nah, membicarakan Nabi itu kalau orang lain kita bicarakan, kira-kira misalnya kita bicarakan bupati kita, maka yang terhormat itu bupati kita. Tapi kalau membicarakan Nabi, Nabi tidak terhormat. Pamatan remi menyunrona. Yang terhormat itu kita yang membicarakan, imbasnya kepada kita. Nah, imbasnya kepada kita. Makanya itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah itu memberikan salawat rahmat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita orang Islam, orang beriman tidak bersalawat kepada Nabi? Makanya salawat itu banyak sekali. Saya tidak tahu ada seorang syekh itu menceritakan dalam satu kitab itu, maka dia salawat diajari itu, dijasahkan itu bahwa seandainya bisa setiap habis salat, bersalawatlah Anda 100 kali. Aja nih aku tenangi maga pokoknya bersalawatlah Anda 100 kali. Saya juga coba lakukan itu dan coba mencari apa isi makna salawat itu. Wah ternyata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Memang dia pahami di salawat iya. Nah, sehingga banyak orang salah paham. Yang ketulala barasanji maka ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini di makna salah orang. Engkau tuh maka wah masa Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, berarti Allah Ta'ala itu bukan begitu maknanya. Nabi Muhammad itu digambarkan adalah cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Dia lebih cahaya itu memancar, itu dari Allah. Dia mencari Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Nah, ini juga orang salah karena begitu, karena tidak selalu saja pikirannya salah kok, bid'ah kok, jadi tidak mau pelajari itu. Kemudian ini kita bersalawat Bapak sekalian. Seandainya bersalawat, itu ceritanya Syekh itu makem. Ada anak muda itu pergi di Mekah, mulai dia masuk itu sampai dia tawaf sampai sa'i, dia kan baca sangalina Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka dikritisi oleh ada Syekh di situ, akhirnya kenapa bukan doa-doa? Kan biasanya itu kalau orang haji umrah kan ada doanya diajarkan. Alena yang pernah baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alam. Jadi setelah mau keluar nalen muda. Tadi saya lihat Anda selalu membaca salawat. Agak kira-kira rahasia nih orang baca salawat. Ini anak muda maka anak muda setengahnya dia milu pawi. Tapi karena Anda bertanya kepada saya Syekh, maka saya akan jawab. Saya ini dari daerah Khurasan, daerah kalau Uni Soviet ke sana itu daerah bagian-bagian situ. Saya ke sini bawa orang tua saya untuk berhaji. Di tengah jalan orang tua saya kena penyakit sampai mati. Jadi waktu orang tua saya itu waktu saya baringkan badannya sangat putih, ternyata tiba-tiba berubah menjadi sangat hitam. Jadi frustasi nak. Saya berhajat memohon kepada Allah. Ada apa ini? Nalakatindro nasang Syekh. Nalakatindro dalam mimpi saya itu datang seseorang di makutana ka maka dairo amboku mai kasih nama koro. Siapa Anda?
Nah, ternyata dalam mimpinya itu menurut kitab itu, Allahu alam bagaimana, dia katakan dirinya buraina sang tumatuaku, jadi waktu nuruna sepuru ya tumatuae dari hitam menjadi putih kembali bercahaya. Nah pemakadani, nah iya tumatuamu situngannya banyak maksiatnya, banyak, bukan kafir, banyak maksiatnya, tapi karena dia tidak pernah lepas dari mulutnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkah itulah dikembalikan hitamnya itu menjadi putih. Ternyata dia mengaku itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada orang mimpi dengan Nabi itu benar. Kotak panatongamu nita benar itu. Karena Nabi dilukis pun tidak boleh. Denule dilukis begitu tampannya itu Nabi, dilukis pun tidak boleh. Tidak bisa kita lukiskan. Tidak boleh kita lukiskan. Itu dalam kitab Maulid Bid'ah itu, di situ dikatakan bahwa itu manusia yang terbaik itu, yang terganteng itu di dunia Nabi Muhammad. Seandainya nasab bulan itu, seperdua bulan itu gantengnya Nabi Muhammad. Yang seperduanya dibagi dua lagi, nalai Nabi Yusuf. Seperduanya yang seperdua itu di mana malai. Nama aga gertana Nabi Yusuf itu diceritakan dalam surah Yusuf itu, digoda oleh istri pembesar Suleha. Nah maka tahu pak kampung yukro orang ni maga mana gertak na iro, maka de iro istri pembesar itamu imatu kumasang gara-gara bukan gertak na tergoda ya, itamu imatu. Maka diundanglah semua orang pada saat itu dan diberikan pisau ya untuk mengiris-iris, maka mengiris buah, mengiris bawang. Purero sementara mengiris ibu-ibu ini, perempuan-perempuan, maka Yusuf silahkan keluar. Nah pitanggalin Nabi Yusuf begitu gertak nah, semua orang dena tanyana aga nakira limana nakira, begitu terpesonanya malaikat ganasanya. Itu gambaran bahwa Nabi Muhammad lebih tampan. Makanya kalau orang bisa melukis balai itu, tidak ada itu karikaturnya lukisan Nabi Muhammad, tidak bisa orang gambarkan, tidak bisa orang gambarkan jamaah sekalian. Nah oleh karena itu pada saat tadi salawat ini itulah yang terjadi. Makanya saya katakan, Syekh ubaca iya di selama ini saya bersalawat kepada Nabi. Dan itu memang insya Allah kalau kita rajin bersalawat Bapak sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bisa praktekkan. Ya, saya juga diajari begitu oleh guru-guru bahwa sekiranya setiap habis salat ya kau dimulai 100 sagi-sagilah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Dan kita itu bersalawat harus seakan-akan kita menghadirkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibillah. Jadi ya Nabi seakan-akan kita ketemu si bawa ki. Jadi perasaan kita itu, dan kalau memang itu kita hayati Bapak sekalian, kalau Anda tidak pernah menangis, tak coba-coba mikir. Coba-coba Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad baru Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aja nampak men repitan Mekah aku kia kesen di Masjid Madinah napai di pertama aja Assalamualaikum ya Rasulullah, tetes air mata. Di sini pun bisa. Di sini pun kita bisa meneteskan air mata kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita sepakati itu adalah contoh-contohnya, contoh-contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada waktu, masih ada sedikit sekitar 7 menit. Ini yang saya bacakan dari kitab Al-Bid'ah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi itu tadi Muhammad itu adalah makhluk yang sebaik-baik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan paling baik budi pekertinya. Ya, makanya jadi ikan teladan. Dia yang paling baik budi pekertinya. Waktunya masuk di Taif, Nabi masuk di Taif berdakwah rempai sampai berdarah. Ada yang menyatakan jatuh di sini giginya berdarah. Agan nasa Jibril Muhammad, ya kumelo doa kalau pungan Allah Taala tu welo doa kalau pungan Allah Taala kita hancurkan saja ini satu Taif. Cinampa minasa kumelo doang dan Anda diijabah doanya. Tapi akan nasa Nabi tak. Saya tidak mau menghancurkan mereka, tapi saya hanya berharap anak-anak mereka masuk Islam.
Wah, luar biasa ya. Jadi kalau ada keluarga kita masih kafir, masih ingkar, tidak usah dikerasi. Berdoa saja keturunannya masuk Islam, keturunannya memeluk agama Allah. Tidak usah kita sampai berdebat maka sampai agasan dan sebagainya. Wahdahum ilal haqqi turuqa, dan dia itu paling banyak memberikan jalan yang benar. Jadi berterima kasih kepada Muhammad. Nabi Muhammad ini memberikan jalan kita yang paling benar. Makanya dia salangnya, ya alhamdulillah kita Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang diterima diridhai Allah itu Islam. Alhamdulillah, salam nih. Kita sudah bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sudah surga. Yang penting ini ceripai syirik. Kana khuluqahul Quran. Jadi akhlak Nabi ini adalah Quran. Karena Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, iro akhlak Nabi taga Al-Quran, khuluqul Quran. Jadi kalau ada orang Islam itu mengatakan bagus budi pekertinya tapi berbeda dengan Al-Quran, itu pertanda bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi buat itu tanya akhlak Nabi itu. Wasimatuhul gufran, dan dia adalah orang yang selalu bertaubat dan selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi kemiki contoh Nabi kita juga begitu, banyak bertaubat. Engkau memakai teh madosa ki bertobat lagi. Allah itu Maha Pengampun. Madosa ki bertobat lagi. Kecuali disengaja mencoba-coba sana pun Allah Taala. Kalau tidak disengaja bertobat saja. Allah itu Maha Ghafur Rahman. Al-Ghaffar Al-Ghafur. Jadi mereka tu melo tobat materum. Ya saya pikir ini sekalian Pak Macawe ini waktu. Karena waktu kita cuma 35 menit. Jadi kesimpulan kita ini Bapak-bapak Ibu-ibu, jadi kita jangan jadikan pertentangan. Kita ini berada di pihak tengah. Kita berada di pihak tengah. Kita memihak kepada ilmu, kita memihak kepada kebenaran. Persoalan orang merayakan atau tidak itu terserah. Yang jelas apa yang disampaikan dalam maulid itu adalah suatu kebenaran, ya kita terima. Itu adalah suatu penyampaian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Ajan atau terlibat dalam perdebatan sunnah bid'ah, haram halal, ya itu kan sudah dibicarakan oleh ulama. Dari kuang kadena cocok, ya biangi, kuang cocok, ya lai. Itu kita posisi kita sebagai orang yang biasa mengikuti kajian-kajian ilmu. Jadi sekali lagi ajan terutama ranah Mapangewang. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah petunjuk kepada kita supaya kita bisa betul-betul memahami agama ini dengan benar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah dan petunjuk. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.